Ya, kembali lagi bersama kami di Persisten Podcast bersama kami bertiga. Saya Ade. Saya Alfon. Saya Tidu. Ya, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik keluarga. Seperti kita tahu bersama ya, keluarga ini pasti sangat berdampak terhadap masing-masing kepribadian setiap orang. Keluarga ini jadi tempat pendidikan yang pertama sejak kita kecil belum sekolah, tempat pendidikan yang utama sampai kita besar pun kita menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Karena pasti kita pendidikan walaupun kita pendidikan di sekolah tapi pasti lebih banyak waktu yang kita habiskan bersama keluarga. Dan dinamika bersama keluarga itu pasti membentuk kepribadian kita baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi di kesempatan ini kami ingin berbagi cerita mengenai dinamika yang masing-masing kami alami. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai dinamika kita di dunia pendidikan formal yang mungkin kita bisa membayangkan hampir semua dari kita mengalami hal yang sama, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi kalau topik keluarga ini mungkin benar-benar sangat berbeda signifikan di masing-masing individu, di masing-masing dari kita maupun mungkin yang teman-teman alami juga, kayak gitu ya. Pengalamannya secara empirik sangat personal. Sangat personal kalau keluarga. Nah, jadi mungkin di kesempatan ini kita akan berbagi cerita. Semoga buat teman-teman juga bisa menjadi trigger supaya teman-teman bisa mengingat kembali atau mungkin merefleksikan kejadian-kejadian bersama keluarga yang mungkin bisa sedikit banyak berpengaruh terhadap dirinya. Buat orang tua juga mungkin bisa mendengarkan perspektif kami sebagai seorang anak ya, perspektif kita yang dinamika kita di keluarga sebagai seorang anak. Nah, sebelum kita bincang lebih jauh mengenai keluarga, mungkin lebih baik kalau kita mengenalkan konteks keluarga kita masing-masing nih, karena kan konteks keluarga kita masing-masing sangat berpengaruh nih ke dinamika dan kegiatan-kegiatan yang kita alami bersama keluarga. Ada yang mau mulai dulu nggak nih, kenalin konteks keluarganya masing-masing? Aku mungkin ya. Boleh. Jadi perkenalkan aku Tidu, aku dari keluarga dengan orang tua yang berbeda agama, dan itu karena aku menganggap agama adalah tanggung jawab orang tua. Bagaimana kita mempelajari agama itu tanggung jawab orang tua, dan perbedaan agama yang orang tua aku miliki itu sangat mempengaruhi ya, karena kebanyakan dari lingkunganku, dari teman-temanku itu agama itu bukan pilihan tapi hal yang diturunkan. Mungkin ada yang di dalam perjalanan benar-benar mengimani itu, benar-benar memilih itu, tapi ketika pertama kali dikenalkan agama itu adalah turunan dari apa yang orang tua percayai. Dan kebetulan keluargaku ini ayahku Islam, bapakku Islam, ibuku Kristen. Jadi itu sangat mempengaruhi dinamika keluargaku. Di keluargaku ada 3 orang anak. Bapak ibuku punya 3 orang anak, aku anak bungsu. Kakak pertamaku perempuan memilih untuk menjadi seorang muslim. Kakakku yang kedua ini perjalanannya lumayan panjang, jadi dia menemukan pilihan agamanya. Jadi sempat menjadi seorang muslim, kemudian sekolah di sekolah Katolik, pada akhirnya memilih menjadi seorang Kristen. Nah, aku sendiri dalam perjalanannya memilih untuk menjadi seorang Kristen itu baru di usia yang sudah cukup dewasa. Jadi aku memilih untuk mempunyai agama itu ya baru 1-2 tahun terakhir. Dan bukan berarti keluargaku ini kemudian tidak mengajarkan agama ya. Jadi di masa kecilku itu orang tuaku memberitahu bahwa di Indonesia ini ada 5 agama yang secara resmi dianggap oleh pemerintah, dan kamu bisa memilih ini, bisa memilih itu, bisa memilih yang lain. Dan kalau kamu mau belajar dari ibumu atau belajar dari bapak bisa mengajarkan kalau kamu pengen jadi Islam, ibu bisa mengajarkan kalau kamu pengen jadi Kristen. Nah, itu diajarkan ketika kira-kira aku masuk sekolah dasar, udah mulai ada obrolan tentang itu. Jadi orang tua aku bukannya lepas tangan, tapi dia benar-benar berusaha bahwa anaknya itu memilih agama sesuai dengan
apa yang dipercayai. Nah, background keluargaku sendiri juga cukup berbeda dengan orang tua yang lain mungkin ya. Jadi bapak ibuku ini kebetulan punya sensitivitas lebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang khususnya yang bersinggungan dengan dunia pendidikan. Jadi ketika teman-teman yang lain bisa menceritakan dengan detail apa profesi yang dimiliki orang tuanya, aku dulu cukup sulit untuk mendefinisikan apa yang sebenarnya dikerjakan oleh orang tuaku. Ini juga cukup cukup membentuk pribadiku berbeda dengan yang lain gitu. Ada rasa minder juga ketika orang lain tuh bisa, bapakku polisi, bapakku guru, bapakku ini. Aku cukup sulit untuk mendefinisikan apa pekerjaan orang tuaku. Terus jadi dan perbedaan agama yang dimiliki oleh bapak dan ibuku itu ternyata mempengaruhi kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam keluarga. Seperti agama aja kita diberi kebebasan untuk memilih apa yang kita percayai, dan begitu pula dengan banyak hal yang lain. Jadi bisa dibilang keluarga aku ini sangat liberal. Jadi anaknya itu punya ruang yang lebih leluasa, diberi kebebasan untuk memilih hal-hal yang aku suka dan aku tertarik. Minat-minatku tuh sangat dibebaskan. Jadi latar belakangnya kira-kira seperti itu keluargaku. Jadi kalau teman-teman pendengar ini mau tahu sebenarnya orang tuanya ini latar belakang pekerjaannya apa itu, jadi apa itu pekerjaannya? Kalau yang selama ini dijalani, jadi kalau orang-orang mau tahu jadi latar belakangnya seperti apa itu? Kalau bapakku mungkin di masa aku kecil, meskipun bapakku nggak suka ya dengan label seperti ini, tapi bisa dibilang bapakku LSM. Ibuku penggiat pendidikan karena ibuku adalah ibuku founder Sanggarana Alam yang sekarang sudah tumbuh menjadi salah satu pendidikan alternatif udah sampai SMA. Jadi aku sekarang udah bisa bilang kalau bapak dan ibuku adalah seorang penggiat pendidikan, tapi di masa kecil untuk memahami itu cukup sulit sebenarnya buatku. Oke, lumayan unik latar belakang dari keluarganya Tido. Kalau Alfon gimana latar belakang keluarganya Alfon? Adik saya. Aku dulu. Adik dulu aja. Oke, boleh. Jadi latar belakang keluarga saya ini jarang saya ceritakan juga sih sama teman-teman. Soalnya belum diperlukan buat cerita waktu itu. Karena ada podcast jadi saya cerita. Jadi pertama saya keluarga dari etnis Tionghoa. Ibu saya kedua, nenek dan kakek saya dari ibu saya itu dari Tiongkok terus ke Indonesia, terus punya anak ibu saya. Nah kalau ayah saya itu kakek dari ayah saya itu dari Tiongkok, tapi dia menikah dengan ibu seorang Jawa. Jadi bapak saya itu campuran Cina dan Jawa, tapi ibu saya itu Cina gitu. Jadi saya campuran kayak gitu. Jadi dari situ saya juga jadi tahu kurang lebih kehidupan yang dialami, paradigma seperti apa yang dimiliki orang-orang yang Tionghoa banget itu kayak gimana, orang-orang yang orang Jawa itu mikirnya kayak gimana. Kurang lebih aku jadi bisa melihat itulah. Jadi secara budaya juga keluargaku mau mengikuti buat kedua-duanya itu enggak kayak yang sangat ekstrim di salah satu pihak, itu enggak, karena memang mungkin karena faktor itu. Yang pertama mengenai etis itu, terus orang tua saya itu dari dulu bekerja sebagai wira swasta, jadi punya usaha gitu ya, skalanya masih mikro, tapi sampai sekarang masih berjalan usaha mikro. Terus habis itu saya anak ketiga dari 4 bersaudara, jadi saya punya 2 kakak dan 1 adik. Nah jadi keluarga saya itu sebenarnya ibu saya itu dulu jadi gini, saya punya 2 kakak cowok dan cewek, kemudian saya, terus adik saya 1. Kakak saya cowok dan cewek itu lahir dari ibu saya dan suaminya yang dulu. Kemudian suaminya kecelakaan terus meninggal. Terus ibu saya punya suami ayah saya, terus punya anak saya dan adik saya. Jadi kami berempat ini lahir dari ibu yang sama tapi ayah yang berbeda. Seperti itu di keluarga saya. Terus habis itu
berjalannya waktu, tapi sampai sekarang itu tidak menjadi sebuah masalah bagi kami, dan kami tetap hidup bersama seperti biasa. Maksudnya harmonis seperti keluarga yang tidak ada masalah tentang keharmonisan dan lain-lain, itu berjalan dengan lancar. Terus habis itu mungkin secara umum itu. Terus kalau dari orang tua, mereka bukan dari kalangan akademis, jadi secara wawasan secara garis besar wawasan pendidikan itu mereka relatif kurang. Ibu saya itu sekolah cuma sampai kelas 2 SD, ayah saya sekolah cuma sampai kelas 2 SMP. Habis itu mereka kerja karena ibu saya itu 7 bersaudara, orang tuanya juga tinggal di sebuah perkampungan kumuh, ya semacam pecinan kumuh di Jogja gitu. Terus punya 7 anak, terus ibu saya itu salah satu anak ketiga paling besar, terus dia keluar kelas 2 SD, dia kerja. Nah kalau ayah saya itu punya ibu, terus ibunya itu juga seorang diri karena ayah dari ayah saya itu meninggal, jadi dia juga nggak sekolah. Gimana? Single parent. Jadi dia juga nggak sekolah sampai tinggi. Jadi kalau secara wawasan pendidikan mereka bukan seorang yang akademis kayak gitu. Sekilas pengalaman keluarga saya seperti itu. Kalau dari keluarga saya Alfon, orang tua saya keduanya itu dari suku Jawa, jadi udah dekat dari dulu. Terus saya ini 5 bersaudara, saya anak terakhir, anak bungsu, anak kelima. Tapi di tengah perjalanan keluarga saya itu ayah saya punya istri lagi dan punya 2 anak. Jadi secara kalau di total tuh ada 7 bersaudara. Dan anak pertama ayah saya dari istri keduanya itu selisihnya cuma 2 atau 3 tahun dari saya, lebih muda dari saya. Jadi setelah ayah saya punya anak saya, dia punya anak lagi dengan istri yang baru. Jadi mungkin secara umum itu bisa digambarkan sebagai mungkin banyak menyebut itu sebagai keluarga yang dalam tanda kutip broken home atau apa, tapi sepertinya saya tidak memandang itu belakangan ini. Dulunya masih memandang seperti itu. Lalu kalau dari segi ekonomi, mungkin bisa dibilang keluarga saya ini tidak pernah cukup memiliki tingkat ekonomi yang di atas rata-rata ya. Jadi dari kecil sampai saya kuliah itu belum pernah merasakan tapi relatif tidak merasakan kesulitan dalam ekonomi. Nah, dari 2 konteks itu bisa dilihat bahwa secara umum yang satu itu adalah sebuah kelemahan atau tidak ideal, satunya kondisi ideal. Tapi sebenarnya semua konteks itu bisa dipandang dari beberapa sisi ya. Jadi yang ideal itu belum tentu ideal, yang tidak ideal juga belum tentu tidak ideal. Yang nanti akan banyak dibahas di topik hari ini. Lalu kalau secara mendidik, keluarga saya cukup liberal, jadi cukup membebaskan apa yang dilakukan anak-anaknya, tapi masih dalam koridor-koridor tertentu. Misalnya kalau sekolah ya kayak gini, harus di sini, tapi dalam sehari-hari itu cukup liberal, cukup dibebaskan tanpa ada peraturan-peraturan yang strict. Lalu kalau dari selisih usia ya, bapak sama ibu saya tuh seumuran, mereka sekarang usianya 60 tahun, sama-sama 60 tahun, sedangkan kalau saya ini umurnya 23, berarti kan selisihnya sekitar 37 tahun. Itu mungkin juga akan mempengaruhi bagaimana dinamika di sebuah keluarga ya, selisih usia antara orang tua dan anak itu. Itu terus udah sepertinya itu konteks dari keluarga saya. Ya. Jadi kalau kita dengar sekilas tentang konteks keluarga kita masing-masing itu sudah terlihat sangat berbeda. Iya, latar belakangnya sudah sangat beragam. Nah, kalau tentang dinamika selanjutnya ini saya juga menebak pasti akan lebih beragam lagi, karena dari dinamikanya udah sangat berbeda, pasti nanti yang dialami dari selanjutnya pun akan sangat berbeda. Tapi tadi aku mendengar kisahnya Tidul menarik. Dari pertama mengenai agama, ketika ketiga anaknya lahir, kedua orang tua ini membebaskan anak-anaknya untuk memilih agamanya masing-masing, dengan tetap mereka memberikan media-media. Artinya aku mau ngajarin tapi kamu boleh memilih. Bahkan kita bisa berdiskusi untuk sepakat bersama, kamu mau agama itu boleh, kamu mau agama itu boleh. Nah, ada nggak sih kayak cerita-cerita atau mungkin kisah-kisah mengenai aturan atau kesepakatan yang mungkin dibuat atau seperti apa, dibuat atau
diturunkan dari orang tua atau seperti apa itu Iya. kesepakatan yang dialami? Mungkin Iya. dari Duo Alfon nanti kita bisa berbagi cerita di situ. Ya, jadi keluarga itu kan pasti punya aturan ya. Yang membedakan adalah bentuknya dan bagaimana hal itu disepakati. Nah, aku juga punya banyak temen yang keluarganya mungkin aturannya sangat ketat ya, dan satu arah. Aku tidak tahu ini sebuah keberuntungan atau tidak, tapi kesepakatan yang ada di keluargaku itu kebanyakan adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua sisi. Jadi ada dialog dari orang tuaku ke aku sebagai anak dan kakak-kakakku. Jadi peraturan-peraturan yang ada itu bukan bukan mengekang, tapi karena dibuat bersama, aku punya beban yang lebih, bukan beban, punya tanggung jawab yang lebih untuk menjalankannya, karena aku sendiri sudah sepakat dengan aturan-aturan yang dibuat. Terus kembali lagi ke soal agama, sebenarnya kan ketika ibu saya adalah seorang Kristen, dia punya kewajiban untuk mendidik anaknya menjadi seorang Kristen. Sepertinya semua agama punya tradisi seperti itu ya. Jadi salah satu hal yang paling mudah adalah membaptis anak, melakukan baptis anak terhadap anaknya. Nah, dan itu bukan pilihan yang diambil oleh ibuku. Mungkin secara agama ini salah, tapi menurutku pilihan yang diambil oleh orang tuaku tuh justru pilihan yang terbaik, dan aku bersyukur ibuku tidak melakukan baptis anak ke aku. Jadi aku punya agama yang aku pilih sekarang benar-benar agama yang aku hayati, yang aku imani. Dan berbicara kembali ke kesepakatan, hal ini terjadi di banyak hal, seperti pilihan-pilihan jenjang-jenjang pendidikan yang aku pilih, jenjang-jenjang pendidikan yang kakakku pilih. Itu benar-benar benar-benar berdasarkan minat yang disukai oleh anak-anak dari kedua orang tuaku. Nah, ini mungkin konteksnya aku bercerita seperti ini karena banyak dari teman-teman mungkin mengidamkan keluarga yang seperti ini ya. Karena keluarganya itu punya banyak ekspektasi, punya banyak peraturan, pasti ada sisi-sisi yang mengidamkan. Aku sebenarnya aku pengen banget deh punya keluarga yang membebaskanku, yang membiarkanku untuk melakukan banyak pilihan. Nah, anehnya situasi seperti ini tuh selalu seperti kata pepatah tuh, rumput tetangga tuh emang rasanya selalu lebih hijau gitu. Aku yang punya keluargaku yang sistemnya sebebas itu justru membuatku sebenarnya tertekan secara tidak langsung ya, secara tidak sadar. Ini juga hal-hal yang aku sadari di usiaku baru-baru ini gitu. Aku cukup bahasanya, mungkin aku mengalami disorientasi karena orang tua aku ini memberikanku banyak sekali pilihan. Beda dengan orang tua lain yang dari sejak dini tuh udah mendesain anaknya untuk menjadi sesuatu. Misal anak dokter, kalau bisa anakku ya jadi dokter. Anak seorang ahli hukum, ya kalau bisa dia meneruskanku. Punya usaha toko, kalau bisa nerusin tokoku. Itu kan anaknya memang dibatasi, tapi secara orientasi dia jelas kan arahnya mau kemana gitu. Nah, aku sendiri punya problem sendiri ketika keluargaku ini benar-benar membebaskanku. Di tengah perjalanan aku sering sekali mengalami kebingungan. Misalnya dari SMP, aku waktu itu pengen sekolah aku kan suka musik, aku pengen fokus masuk ke sekolah menengah musik. Nah, ketika aku tanya pendapat orang tuaku, mereka bilang, ya sesuai minatmu aja, kamu boleh pilih SMA formal yang biasa, kamu boleh pilih sekolah musik. Dan kebebasan seperti itu membuatku justru ragu-ragu untuk benar-benar ngambil pilihan di sekolah musik, karena aku nggak tahu ketika aku berani mengambil pilihan itu resikonya apa, itu tidak tergambarkan dengan baik. Beda dengan orang tua yang punya
banyak sekali larangan gitu. Ketika mereka melarang kan pasti mereka memberitahu alasannya, memberitahu kamu kalau jadi musisi nanti pekerjaanmu susah loh, ininya susah loh. Resikonya tuh dijelaskan dengan baik gitu. Di keluargaku karena kebebasan yang dianut, hal-hal seperti itu tuh aku nggak tahu. Jadi sekarang jujur aja, bahkan aku mau kerja apa, setelah ini aku mau melakukan apa, itu masih sangat abu-abu. Aku mengalami disorientasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin minder dengan kondisi keluarga yang lain, minder dengan oh kok keluargaku ketat banget, oh kok keluargaku bebas banget, percayalah bahwa masing-masing keluarga tuh punya struggle-nya masing-masing. Kita punya permasalahannya sendiri-sendiri gitu. Jadi sebenarnya lebih baik daripada kita membuang energi untuk melihat keluarga lain, melihat kondisi teman yang lain, lebih baik kita memikirkan apa ya yang bisa kita lakukan, apa ya yang untuk menutupi kekurangan ini tuh aku harus melakukan apa, dan itu yang sekarang masih aku cari sih sebenarnya. Kalau dari keluargaku mungkin seperti itu yang mempengaruhi diriku sekarang ini. Oke, jadi benar-benar dibebasin, anaknya mau ke minat apa aja pun boleh, dan semua anak diperlakukan seperti itu. Nah, tapi kalau tentang kesepakatan ini tuh, misalnya karena ada 3 anak nih, kesepakatan aturan atau aturan disebutnya yang berlaku di ketiga anak ini apakah sama atau berbeda-beda tergantung apa ya, maksudnya karakteristik masing-masing anak, atau dibuat sama semua, cuma pendekatannya kesepakatan? Sebenarnya tidak ada aturan yang disepakati secara sangat tertulis atau sangat formal gitu. Jadi kayak apa ya, kayak aturan tidak tertulis yang kita sama-sama paham gitu. Tapi sebenarnya 11-12 intinya adalah sebisa mungkin aku terbuka dengan keluargaku. Ada maksudnya kejujuran ya di sini konteksnya. Kemudian aku tidak melakukan hal-hal yang melukaiku, melakukan hal misalnya pakai narkoba bla bla bla. Tapi untuk misal jam malam, terus bahkan aku merokok pun bilang ke orang tua aku mulai merokok gitu. Dan ketika ibuku bilang, "Ya kamu ketika kamu merokok kamu akan punya konsekuensi tersendiri ya. Kamu mungkin kesehatanmu seperti ini, mungkin kamu harus ketika kamu merokok kamu harus mengimbangi dengan olahraga bla bla bla." Itu dibicarakan dengan baik, tidak dengan nggak boleh. Jadi ada dialog di situ, dan ada hal-hal yang kemudian misalnya kakakku yang kedua itu beda sama aku dari dari kuliah awal udah mulai merokok, dia mungkin baru-baru ini mulai merokok. Jadi ada ketika aku memilih untuk merokok kan berarti ada hal-hal yang aku sepakati. Oh berarti aku harus olahraga, harus ini. Jadi perbedaannya tuh tergantung dengan pilihan-pilihan yang aku ambil gitu. Tapi secara umum hal-hal yang disepakati itu sebenarnya sama ya, kejujuran, tidak melukai diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Dan yang terakhir, pilihan itu dasarnya adalah benar-benar yang aku sukai, yang ya kalau bisa kamu jujur sama dirimu sendiri apa yang sebenarnya pengen kamu lakukan gitu. Oke. Bagus sih, kalau menurutku menarik karena semua disepakati berdasarkan dialog-dialog dan orang tua menjelaskan konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan yang mungkin diambil. Menurutku ada sisi positifnya dibandingkan pendekatan yang cenderung satu arah, kemudian anak cenderung tidak punya ruang untuk istilahnya bertanya atau berargumen, mempertanyakan penyebab dan lain-lain. Kalau pendekatannya dialog mungkin kalau dari sudut pandangku cukup ideal lah buatku untuk hal kesepakatan ini. Sebenarnya kalau yang ada di keluargaku itu, yang ada di keluargaku keluargaku sangat membebaskanku dalam memilih banyak hal dalam sekolah maupun hal-hal yang di luar akademis. Mereka sangat membebaskanku. Tapi mungkin perbedaannya dari ini alasan mengapa orang tua aku membebaskanku dan alasan mengapa orang tuanya Tido membebaskan Tido. Kalau alasan orang tuanya membebaskan Tido menurutku karena orang tuanya Tido itu benar-benar punya pemahaman yang kuat bahwa anak itu harus diperlakukan personal. Jadi setiap anak itu berbeda, mereka punya minat masing-masing dan mereka punya dasar-dasar pemikiran yang lebih kuat lah dibanding orang tuaku.
Kalau orang tua aku tuh sebetulnya kan karena mereka nggak punya basic pemahaman yang kuat, tapi mereka punya pemikiran positif terhadap anaknya. Jadi menurutku bukan kelebihan ya, kayak nilai positif dari orang tua adalah itu, mereka cukup positif thinking terhadap anaknya. Jadi mereka membiarkan anaknya untuk memilih masing-masing pilihan-pilihannya. Jadi ada kepercayaan. Ada kepercayaan dari orang tua ke anak. Dari orang tua ke anak. Nah itu menurutku poin penting juga. Misalnya kayak waktu SMA bisa milih jurusan IPA IPS bahasa. Waktu punya kesempatan itu saya cenderung milih ke IPS. Tapi ketika saya tanya orang tua saya, istilahnya meminta saran, aku punya ini opsi buat IPA IPS atau bahasa. Menurut papa mama gimana? Nah, mereka jawabnya cuma jujur aja kami nggak tahu. Dia ngomongnya tapi dengan bahasa yang non formal. Jujur aja kita nggak tahu. Kalau IPA itu gimana, kalau IPS itu gimana, kalau bahasa itu gimana. Terserah kamu mau milihnya yang mana. Kalau misalnya kamu punya, dia tahu kalau aku dekat dengan beberapa guru, kamu coba minta saran atau kamu punya pilihan apa, terserah kamu. Jadi tindakan yang sama tetapi dengan alasan yang berbeda. Nah itu menurutku sebagai seorang anak tuh apa yang diperbuat oleh orang tua itu nggak semata-mata kita menilai apa yang mereka perbuat, tapi kita juga kadang perlu berpikir lebih jauh mengapa kok mereka kayak gitu, karena itu tindak lanjutnya bakal agak berbeda. Itu sih kalau dari orang tua aku. Terus kalau di kegiatan sehari-hari mereka juga sangat membebaskan, artinya nggak pernah, bahkan kita nggak pernah punya kesepakatan yang kita bicarakan bersama terus kita harus gini jam malammu jam segini, kamu harus kayak gini itu kita nggak pernah kayak gitu. Tapi mereka cenderung benar-benar membebaskan. Tapi ketika ada titik tertentu, misalnya saya pulang malam terus nih, misalnya saya seminggu pulang jam 2 terus, mereka cuma ngomong kok saya gitu lantangan jam 2 terus sih, kok kamu sekarang pergi sampai malam terus sih. Nah dengan seperti itu kami anak-anak ini mencoba untuk memahami sendiri, mungkin aku agak main kemalaman, kelewatan, jadi kita mengurangi sendiri. Tapi sebenarnya kita nggak pernah punya kayak jam malam jam 11 atau jam 12, itu kita nggak punya kayak gitu. Jadi cenderung saling memahami lah. Nah di situ juga poin penting sih menurutku di sebuah keluarga. Cuma kalau masalah tentang pilihan-pilihan tentang pendidikan tuh sepertinya tidak sebebas yang ada di konteks keluarganya Tido ya, atau di konteks keluarganya Ade ya. Karena di keluargaku itu untuk kuliah harus masuk ke kuliah negeri. Jadi karena di keluargaku peran ayah dalam menentukan karir anaknya itu cukup dominan. Jadi kalau kuliah tuh harus di kuliah negeri, yaitu cuma ada 3 pilihannya, antara UI, ITB atau UGM. Nah, selain itu judgementnya bukan judgement, tapi konsekuensinya adalah kamu kuliah bayar sendiri. Dan itu pernah terjadi di kakak saya nomor 3 itu tahun pertama dia nggak keterima di 3-3-nya, terus ya dia mau nggak mau harus membayar kuliah sendiri. Oh maksudnya kalau kuliah di luar 3 universitas itu harus bayar kuliah sendiri. Nah tapi beruntungnya di tahun kedua dia daftar lagi dan dia keterima. Jadi terus kalau masalah alasannya kalau dari Tido itu adalah memang benar-benar ingin memberikan suasana yang liberal atau kultur yang liberal. Kalau dari Ade itu karena orang tua aku sebenarnya pemahamannya terbatas. Karena pemahamannya terbatas. Kalau di keluargaku mungkin agak beda ya. Bedanya lebih ke peran. Jadi kalau di keluargaku itu sosok ibu itu adalah benar-benar yang mengayomi keluarga. Jadi yang benar-benar merawat kita sehari-hari, sedangkan ayah itu adalah yang mencari nafkah dan juga yang menentukan arah karir dari anak-anaknya. Monitoring. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kelemahannya adalah si ibu ini tidak merasa punya tanggung jawab untuk mengarahkan anaknya mau kemana. Jadi seolah-olah bebas, padahal menurutku ya dia tidak tahu mau mengarahkan kemana. Terus kalau dari bapakku itu karena dia terlalu sibuk, dia bekerja di salah satu BUMN dan juga sebagai wirausaha, menurutku cukup sibuk, jadi tidak ada waktu untuk mengatur secara detail. Jadi kayak kok kamu pulang jam segini ini dia tidak punya waktu untuk menanyakan seperti itu. Jadi yang dia tahu ya kamu kalau mau yang kayak gitu, yang penting tanggung jawab dan segala macam itu. Cuma kalau yang paling utama ya kamu harus bertanggung jawab, kamu harus jujur,
sama tidak boleh pakai narkoba. Itu sangat ketat itu. Kamu kalau cuma misalnya seks bebas, kamu merokok, kamu seks bebas, kamu merokok, kamu minum alkohol itu Asal masih dalam batas wajar. Tapi kalau udah pakai narkoba tidak akan ada backup, tidak ada backup dan tidak ada toleransi dari keluarga. Menarik ya. Jadi orang tua punya perannya masing-masing ya, antara ibu dan ayah tuh punya peran ya. Iya, punya menarik. Pembagian yang berbeda gitu ya. Dan karena pembagian yang berbeda itu bukan seolah-olah ya, konsekuensinya tuh kita bisa menuntut salah ke lawan pasangan kita kalau dia tidak menjalankan peran dengan baik. Jadi si ayah tuh akan bisa menyalahkan ibunya kalau mendidik anaknya tidak baik, dan si ibu juga bisa menyalahkan ayahnya kalau ayahnya tidak memberikan nafkah yang cukup. Jadi itu kayak konsekuensi logisnya seperti itu. Dan relasi anak dengan ibu, relasi anak dengan ayah menjadi berbeda ya, karena perannya yang berbeda itu ya? Berbeda. Kalau bisa dikatakan secara personal atau secara intim, ya semua anaknya pasti ke ibu. Karena ya sehari-hari ketemunya sama ibu. Bapakku itu waktu dia masih sibuk kerja itu pulang, kan dia kerja di luar kota di Jakarta, jadi pulang ke rumah seminggu sekali, dan itu mungkin cuma sehari 2 hari, habis itu balik lagi, dan pasti tidak akan ada quality time yang benar-benar banyak benar-benar high quality ya dibandingkan kita sama ibu kita gitu. Jadi peran bapak sama ibu itu benar-benar dia punya peran yang berbeda, tapi masing-masing benar-benar saling melengkapi buat perkembangan si anaknya itu ya Bang? Ya idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi yang terjadi kurang ideal berarti? Ya pasti. Ya pasti ketidakidealan itu pasti ada. Nggak mungkin ketidakidealan itu tidak ada. Mau keluarga kita seperti apapun ya. Ketidakidealan itu pasti ada. Nah tapi aku penasarannya kalau di Alfon nih ketemu ibu setiap hari, ketemu bapak cuma seminggu sekali 2 kali. Nah tapi ini Pak, aku berpikirnya apakah lebih banyak momen-momen yang teringat di kehidupan si bapak atau bersama si bapak atau bersama si ibu. Jadi aku penasarannya ketika Alfon nih ketemu ibu tiap hari, benar-benar tiap hari ketemu ibu full, tapi ketemu bapak ini cuma seminggu sehari 2 hari. Itu sampai sekarang atau dulu aja atau gimana Bang? Sampai sekarang. Bahkan sekarang lebih jarang lagi ketemu bapak karena bapak masih di Jakarta. Dan ya gitu. Nah itu ada nggak momen-momen yang teringat lebih banyak ke ibu apa ke bapak walaupun ketemu ibu tiap hari kayak gimana tuh? Jadi kalau masalah momen pasti sama ibu, karena bahkan sampai sekarang, dari saya kecil sampai sekarang tuh saya selalu makan siang sama ibu, hampir setiap hari tuh makan siang sama ibu. Bedanya kalau dulu atau kecil ya makan siang masih ya kita cuma mengobrolkan hal-hal yang relatif tidak penting lah, ya cuma basa-basi lah. Tapi belakangan ini waktu saya kuliah, saya selalu mencoba menyempatkan untuk makan bersama sama ibu saya, karena kan ibu saya kan udah cukup berumur ya, 60 tahun, dan ibu saya tuh bukan tipe orang yang bisa bergaul dengan baik. Jadi dalam tanda kutip dia cukup ansos karena tidak punya teman yang sepantaran atau punya teman ngobrol, teman curhat. Jadi teman curhatnya itu ya di anak-anaknya. Dan karena saya menyadari itu, sebagaimana mungkin saya harus ada untuk sebagai tempat curhatnya ibu saya. Jadi saya tuh makannya 5 menit tapi dicurhatinnya setengah jam. Itu nggak ngomongin apa-apa, tapi ya curhat tentang bapak saya, curhat tentang saya, tentang kakak saya, tentang apapun lah, tentang tetangganya, semuanya ceritakan ke saya. Dan kalau misalnya kita nggak makan siang bareng itu ada yang kurang, karena itu mungkin udah tidak bisa terjadi secara rutin ya. Jadi kalau misalnya 2 hari saya nggak sempat makan siang di rumah, terus besok aku harus bisa makan bareng lah, biar dia, jadi ceritanya kayak ditumpuk gitu loh. Nah kalau dia ditumpuk terlalu banyak, stres. Jadi memang di sini menjaga mood dan menjaga biar kalau kita bisa curhat tuh kan bisa lepas kan beban-beban yang ada di diri kita kan. Berarti kebiasaan yang sengaja dibentuk ya memang. Ya mungkin, tapi sebenarnya nggak sengaja sih, tapi ya cukup rutin. Bahkan kalau sekarang itu kalau misalnya ada yang makan, disitulah kita berkumpul. Jadi kita meskipun kita berlima berkeluarga, yang satu udah punya udah menikah, yang paling tua jadi udah pisah rumah, kita berempat itu cuma berkumpul saat makan siang bersama atau makan malam bersama. Jadi kalau meskipun kita libur kita jarang banget berkumpul karena kesibukan kita masing-masing. Tapi kalau udah makan siang, kalau ada suara orang makan tuh pasti kita ngumpul, mesti kita mau lapar kita mau enggak. Di situ terjadi sebuah obrolan yang bisa jadi panjang. Itu kalau sama ibu ya. Kalau yang sama bapak itu cukup langka momen-momen itu. Bahkan aku kurang inget
momen-momen yang ada sebelumnya. Mungkin momen-momen itu terjadi karena jadi bapakku tuh setiap pulang dia pasti ke rumah ibunya. Jadi ke rumah nenekku yaitu di Magelang. Nah, dalam perjalanan itulah terjadi sebuah obrolan-obrolan. Jadi obrolan yang berkualitas, obrolan yang intim dengan bapak itu terjadi saat perjalanan keluar kota. Nah, itu terjadi belum lama ini, sekitar 1-2 tahun ini itu aku ke Jakarta untuk ketemu bapakku, terus pulangnya kita naik mobil. Nah, jadi perjalanan Jakarta Jogja itu kan sekitar 10 jam ya. Nah, itu obrolan kita nggak berhenti di situ. Jadi quality time dengan bapak itu terjadi saat obrolan di mobil itu. Dan kalau dulu waktu perjalanan ke rumah nenek itu adalah obrolan bapak dan anak, aku yang belakangan ini merasa itu adalah obrolan yang kita udah sebagai sahabat. Jadi kayak aku ngobrol sama temen, itu yang menurutku momen yang sangat langka sih. Yang kayak kamu mau cerita tentang kuliahmu, mau cerita tentang kamu mau kerja di mana, kamu mau cerita tentang masalahmu sama kakakmu, masalahmu sama temenmu, sama pacarmu. Bahkan kamu cerita hal-hal yang nggak penting kayak aku baru dengerin lagu apa, aku kemarin nonton konser apa, aku apa, itu bisa terjadi obrolan tiktokan seperti itu yang hanya berdua. Jadi satu mobil berdua yang perjalanan cukup jauh, dan ya itu momen langka sih. Aku merasa aku punya insting yang kuat bahwa itu momen langka nggak cuma buat aku tapi juga berlaku buat bapakku. Karena menurutku dia tidak punya momen-momen seperti itu selama dia bekerja. Itu momen-momen bersama bapak sama ibu. Aku juga punya momen yang berkesan di keluarga aku pun. Jadi ini waktu itu sebenarnya spesifiknya ke bapak sih, ke papa saya. Waktu itu saya ingat momen yang berkesan buatku juga sebenarnya jarang banget pun, sama kayak momennya Alfon sama bapaknya yang jarang ada lah, maksudnya jarang ketemu dan jarang ada. Kalau di keluargaku saya tiap hari ketemu sama papa sama mama saya, tapi jujur saja saya nggak banyak momen yang benar-benar berkesan di benak saya dan benar-benar teringat sampai sekarang. Tapi ada satu momen yang aku ingat dan mungkin nggak tahu buat teman-teman ini hal yang sederhana atau memang hal yang agak susah untuk diutarakan atau seperti apa, tapi menurutku pribadi ini agak susah buat aku utarakan waktu itu. Jadi ceritanya waktu itu aku kan kuliah di Surabaya selama 3,5 tahun. Tapi waktu 3,5 sekalian sombong, sekalian tahu ini aku mau cerita tapi awal. Aku pas waktu itu kuliah di Surabaya selama 6 bulan. Aku mau ngomong 6 bulan. Selama 6 bulan. Semester 1 maksudnya. Selama 6 bulan. Nah, waktu itu sengaja nggak pulang dari Surabaya karena pertama kali merantau. Jadi pengen ngerasain kangen sama keluarga. Pertama kali merantau, terus 6 bulan aku nggak pulang. Terus ganti semester 2 aku pulang untuk pertama kalinya setelah 6 bulan. Ini pengalamanku merantau pertama sejak SD, SMP, dan SMA ini di Jogja terus. Nah, waktu pulang, waktu itu jemput sama papaku sama adikku. Biasa, kemudian pulang ke rumah ngobrol-ngobrol ringan biasa. Terus adikku sama mamaku tidur. Kemudian aku tinggal sama papaku di ruang TV biasa, kita ngobrol-ngobrol. Nah, waktu itu aku merasa tiba-tiba sih, aku tidak merencanakan, tiba-tiba aku ingin mengutarakan, intinya aku ingin mengatakan terima kasih atas semua jasa baik yang telah kalian berikan kepadaku. Intinya aku pengen ngomong kayak gitu, karena sebenarnya waktu itu spontan yang aku pikirkan ketika pulang pertama kali itu adalah aku cukup bersyukur ada di keluarga yang seperti ini. Lepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, tapi kita nggak bakal mencapai keluarga yang benar-benar ideal yang sesuai dengan yang kita inginkan. Aku bayangin ketika aku di Surabaya, teman-temanku itu jauh lebih kaya raya dibanding saya, dan itu jauh banget, pokoknya wah luar biasa. Luar biasa. Kesenjangan sosial. Luar biasa. Nah, tapi dari situ saya sering juga dengar cerita teman-teman saya, intinya wah orang tuanya di rumah berantem lah, terus wah pokoknya intrik-intriknya itu sangat rumit dibanding di keluarga saya. Keluarga saya itu relatif harmonis walaupun hidup dengan ya pokoknya cukup lah, tapi nggak berkekurangan tapi juga nggak berkelebihan. Nah di situ di malam pertama ketika saya pulang dari Surabaya setelah 6 bulan itu, saya pengen mengutarakan intinya terima kasih. Nah aku intinya ngomong kalau makasih selama ini sudah mendidikku menjadi bisa sekolah di sini, bisa sekolah di sini. Aku waktu itu juga ngomong makasih pernah nyekolahin aku di Debrito yang kita bahas di part sebelumnya, di episode sebelumnya.
aku mau kalau misalnya aku nggak sekolah di Brito mungkin aku juga nggak bakal bisa ngomong kayak gini, nggak bakal terpikir buat ngomong kayak gini. Tapi lepas dari De Brito itu berjasa memberikan nilai-nilai kepadaku, tapi aku menyadari bahwa keluarga itu adalah tempat pertama di mana nilai-nilai itu mulai ditanamkan. Aku bisa sekolah di De Brito juga karena keluarga. Nah di situ aku ngomong makasih sama papaku, dan ya aku cukup berkaca-kaca sih waktu itu. Soalnya mau ngomong juga agak ragu-ragu gitu awalnya. Mikirnya agak lama mau ngomong. Bener. Mikirnya agak lama tapi akhirnya ngomong juga. Kelepasan ngomong, akhirnya ngomong keterusan. Kelepasan ngomong waktu itu do. Gengsi bos. Nah tapinya setelah ngomong itu wah rasanya jos gandos. Lost trend. Tapi rasanya enak waktu itu. Nah jadi apa ya? Waktu itu saya mikirnya cuma ngomong sama papa saya, waktu mama sama adik saya tidur. Ternyata mereka berdua nguping dari kamar. Tapi yang itu di luar kendali saya. Jadi saya pokoknya cuma ngomong makasih sama papa saya, ya termasuk mama saya. Waktu itu saya juga ngomong makasih sama papa sama mama yang sudah mendidikku. Karena memang juga udah dengar dari kamar tapi. Nah intinya momen itu menurutku menjadi apa ya? Yang momen yang berharga. Mungkin salah satu momen yang teringat olehku sampai sekarang, bahwa mengucapkan kayak gitu tuh memang nggak gampang, tapi ketika kita mengucapkan, orang tua juga pasti ngerasa kayak, oh anakku mikir sampai segini ya. Terus kayak aku ngerasa, wah enak udah ngomong kayak gitu, dan mungkin orang tua aku juga merasakan hal yang sama. Kayak gitu sih. Ya, kalau aku melihat Ade itu bukan momen yang sederhana ya, apalagi untuk anak laki-laki. Ini aku nggak tahu terjadi di banyak teman-teman yang lain atau enggak, tapi setidaknya di aku sendiri relasi antara anak laki-laki dengan bapak itu sulit untuk dijelaskan ya. Maksudnya ada entah kenapa ada sekat-sekat yang sulit sekali ditembus. Aku hampir sama kayak Alfon, jadi bapakku waktu intimnya denganku cukup terbatas. Jadi bapakku dulu seperti yang aku ceritakan tadi, bapakku ada LSM, dia juga ikut bergabung di kelompok Kiai Kanjeng, dan pekerjaannya ini membuat bapakku itu jarang sekali di rumah. Jadi bapak itu seorang yang apa ya, bisa dibilang gila kerja bapakku. Jadi orangnya bosenan, pokoknya selalu mengejar di setiap momen hidupnya tuh dia punya hal sesuatu untuk dikejar gitu. Dan di masaku SD, masaku remaja itu momen dengan bapak itu sangat langka, karena bapakku keliling Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Momen untuk bertemu, jangankan untuk ngobrol, untuk ketemu aja susah gitu. Di masa kecil sebenarnya aku cukup, ketika ketemu tuh aku cukup dekat sama bapakku. Bapakku cukup apa ya, ketika kakakku punya anak, dia juga sangat menyayangi cucunya gitu. Tiap hari main sama cucunya, kalau bisa tuh tidur ya sama cucunya. Itu juga aku alami sampai aku SD gitu. Dan secara tidak sadar kedekatan itu lama-lama mulai hilang gitu. Semakin aku besar tuh sekat-sekatnya mulai kelihatan. Jadi untuk bahkan misalnya ada bapakku, ada ibuku di rumah ya, aku pamit aja selalu cuman ke ibuku gitu. Untuk pamit ke ayah aja gengsi gitu. Bener bos. Sekatnya tuh segitunya gitu. Untuk minta uang saku gitu. Bahkan misalnya yang megang uang bapak, aku mintanya tetap ke ibu. Nanti ibu yang bilang ke bapak gitu. Maksudnya sekat-sekatnya banyak sekali. Dan bapakku baru mulai intens di rumah itu ketika dia sakit. Jadi karena bapakku gila kerja, tidurnya sangat terbatas. Di waktu aku kelas 2 SMA, bapakku stroke. Dan itu jadi titik balik keluargaku lah. Jadi sebelumnya tuh sebenarnya keluargaku kurang intim ya hubungannya, karena masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Nah begitu bapakku sakit, keluargaku langsung punya banyak quality time untuk berkumpul gitu. Untuk pertama kalinya setelah belasan tahun kami masing-masing kayak punya kegiatan sendiri-sendiri. Dan ketika bapakku sakit, punya
mulai sering di rumah, aku sebenarnya punya banyak kesempatan untuk ngomong kayak Ade tadi, tapi kesempatan itu nggak pernah aku ambil. Kayak apa ya, ngobrol ke bapak itu sulit sekali, bahkan untuk, dan anehnya bapakku juga sama. Maksudnya ini dua arah gitu. Aku sering sekali diceritain ibu kalau bapak tuh semalam tanya-tanya, "Lu kamu di sekolah gimana? Oh katanya kamu punya pacar ya?" Oh terus kemarin menang ini ya, kemarin menang itu ya. Terus aku juga bikin lagu kan. Aku kebetulan sering bikin lagu. Untuk mendengarkan laguku aja bapakku sembunyi-sembunyi gitu. Semalu itu. Dan entah kenapa aku merasa hal-hal kayak gini tuh juga dialami oleh banyak teman-temanku yang lain gitu. Sekat diantara anak laki-laki dan ayah tuh sulit sulit ditembus, dan untuk didefinisikan juga susah. Bukan berarti aku benci bapakku dan bapakku benci aku ya, tapi kita tuh bahkan mungkin saling menyayangi ya, saling. Kalau bapakku misalnya pergi itu aku pasti tanya ke ibuku, "Bapak kemana? Ini lagi ngapain? Diantar siapa? Udah makan belum? Bla bla bla." Tapi begitu di rumah juga komunikasi itu sulit dibangun. Nah itu sampai detik ini apa ya, menjadi hal yang sulit aku jelaskan. Jadi mendengar cerita Ade itu sebenarnya membuatku cukup ini ya, iri ya, karena aku nggak punya nyali lebih untuk mengutarakan hal yang sama. Padahal di dalam diriku aku juga punya banyak hal yang pengen aku ceritain ke bapak gitu. Dan sepertinya bapak juga punya keresahan yang sama. Jadi kalau ada kesempatan dan ada momen apapun dengan bapak itu pasti tidak akan aku lewatkan. Bantuin dia kerja, bikinin minum, bla bla bla. Meskipun di situ nggak ada dialog, tapi menurutku itu sangat berkesan buatku. Hal-hal sekecil itu pun sangat berkesan, apalagi kalau punya kesempatan untuk dialog yang intim. Menurutku itu akan jadi hal yang sangat berharga gitu. Ya itu sih, aku nggak tahu ini dialami oleh teman-teman yang lain atau enggak, sekat-sekat seperti ini. Aku nambahin dikit nih. Hal yang sama ya mungkin terjadi di banyak keluarga ya, termasuk di keluargaku ya. Apalagi di keluargaku itu peran bapak dalam menentukan karir itu kan dominan. Dimana kalau kita bisanya ngobrol sama ibu, padahal yang menentukan atau yang punya yang punya dominasi itu bapak. Jadi itu lebih susah lagi. Malah kayak saat kita mau ngobrolin, aku milih jurusan ini apa ini ya, misalnya kayak gitu, aku nanyanya ke ibu karena setiap hari berdialognya dengan ibu. Tapi ibu pasti bilang, "Coba kamu tanya bapakmu." Nah, terus ya begitulah. Jadi kayak itu itu menjadi barriernya jadi nambah gitu. Jadi sekat-sekatnya tuh semakin banyak gitu. Terus satu lagi nih momen yang mungkin kelewat ya. Ini mungkin cukup unik. Jadi ada satu titik balik. Kalau tadi si Tido tadi adalah saat bapaknya itu sakit lalu menjadi sebuah intim. Di keluargaku juga ada satu titik balik di mana saat, jadi bapakku kan seperti yang aku ceritakan tadi dalam konteks itu punya istri kedua. Nah, saat aku kelas 2 SMA, entah apa yang terjadi, entah ya ini adalah sebuah garis tangan atau apa, istrinya meninggal. Nah, setelah istrinya meninggal itu padahal dia meninggalkan dua orang anak. Nah, disitulah dengan tabah, dengan penuh dengan bulat hati ibuku bilang, "Anaknya aku yang mau anaknya bawa ke Jogja, aku yang rawat." Gitu. Nah, disitulah titik dimana setelah titik itu keluargaku jadi sangat intim secara utuh gitu. Jadi kita jadi yang tadinya 5 bersaudara jadi 7 bersaudara. Terus frekuensi bapak untuk pulang ke rumah tuh lebih sering. Waktu-waktu momen bersama, kita liburan bersama dan segala macam tuh baru terjadi setelah itu. Jadi kayak ada momen-momen yang benar-benar menjadi titik balik yang entah itu tidak itu terprediksi apa enggak, atau mungkin itu ada di pikiran liar kita. Misalnya kita mikir, "Oh coba nih, kalau nggak ada dia kita nggak akan seperti ini." Terus tiba-tiba beneran nggak ada. Nah gitu, terus ya beneran terjadi. Atau mungkin ada momen-momen unik atau momen-momen yang ekstrim lain yang
perlu apa ya, nggak perlu kita alami supaya ada titik balik itu. Yang pengen aku sampaikan sebisa mungkin, karena ini aku belajar dari pengalamanku, apakah kita tidak bisa melakukan sebuah tindakan yang itu menjadi titik balik tanpa ada sebuah momen-momen yang misalnya bapak kita sakit atau ada seseorang yang meninggal atau apa, itu kan kayak benar-benar apakah harus ada seperti itu dulu baru kita ada titik baliknya. Itu yang pelajaran berharga yang aku petik nih. Sebenarnya permasalahannya di ego ya. Bukan berarti ketika misalnya bapakku yang pada akhirnya memutuskan menurunkan egonya terus ngajak aku ngobrol bla bla bla, aku lebih buruk, bapakku lebih baik, ataupun terjadi sebaliknya, misalnya aku menurunkan ego terus ngobrol ke bapak, itu aku yang lebih baik, bapakku bukan bapak yang baik, bukan kayak gitu. Tapi sebenarnya hal itu perlu diupayakan gitu. Kita sebagai anak tuh, orang tua kan beban pikirannya sebenarnya banyak sekali ya. Yang mungkin dulu di waktu kita sekolah, waktu remaja itu sulit kita pahami gitu. Dan semakin kita dewasa, semakin kita melihat kompleksitas yang terjadi di dunia ini, kita mulai memahami bahwa yang dipikirkan orang tua itu menerjemahkan ya, sebenarnya sangat kompleks gitu. Dan hal yang bisa kita bantu adalah ya kita yang menurutku harusnya dari anak yang menurunkan ego untuk memulai memperbaiki relasi dengan orang tuanya. Dan menurutku yang dipilih Ade tadi sebenarnya hal yang ideal, hal yang bijak untuk dilakukan. Tapi secara logika memang harusnya kayak gitu, secara teori kayak gitu, tapi prakteknya entah kenapa susah sekali, bahkan lebih susah daripada kita nembak cewek yang beda ya. Maksudku bahkan kan kalau sama cewek kan kita ditolak, mungkin kita relasinya hancur bla bla bla. Misalnya aku menurunkan egoku dan ngobrol dengan bapak, kan nggak mungkin relasiku dengan bapakku terus terputus gitu kan. Tapi meskipun resikonya jauh lebih kecil, tapi untuk memilih dan mengambil keputusan untuk kemudian membuka dialog dengan orang tua tuh tetap menjadi hal yang sangat sulit gitu. Nah, tapi ada satu poin yang tadi mungkin masih menarik ini. Ada kesamaannya ketika kita ngomong, kita sama-sama sulit untuk menyampaikan misalnya hal semacam itu ke orang tua kita. Aku pun juga merasakan itu, tidur sama Alfon juga merasakan itu. Tapi sebenarnya ada yang beda tuh, Alfon. Kalau tidur sama Alfon itu titik sulitnya karena ada jarak antara tidur sama Alfon sama bapaknya. Jadi kayak ada jarak, ada sekat gitu loh. Sebelumnya ada relasi yang rusak ya. Ada relasi yang agak jauh jaraknya. Nah, hal yang sebaliknya itu terjadi di kehidupanku. Aku sama papaku itu benar-benar dekat banget. Jadi benar-benar kayak teman. Tapi relasinya justru kayak apa ya? Benar-benar teman, terus kita kayak cerita hal-hal yang informal gitu, terus kita banyak bercanda, tapi kita malah jarang ngomong sesuatu yang serius. Nah, ketika aku mau ngomong sesuatu yang serius, nah tantangannya di situ. Jadi sama-sama sulit, tapi kita punya problemnya masing-masing. Menarik lah itu. Nah, dari sekilas tentang ceritanya kita ini ada yang sama, ada yang beda. Aku juga penasaran kayak lebih lanjut relasinya kita dengan orang tua. Mungkin orang tua kita masing-masing juga punya bahasa, bisa lisan, bisa nggak lisan, bisa langsung, bisa nggak langsung. Jangan mungkin kita juga mau menerjemahkan tuh maksudnya kayak gimana, mungkin sampai sekarang juga nggak tahu maksudnya. Terus gimana kayak tidur 3 bersaudara, aku 4 bersaudara, Alfon 5 bersaudara, yang entah nanti perannya masing-masing itu sebenarnya melengkapi seperti apa, atau ada yang nggak ada perannya, atau kayak gimana, aku juga kurang tahu. Terus cerita-cerita yang mungkin tadi kita bahas tentang titik balik, kita juga nggak tahu apakah sebetulnya itu sudah titik balik atau sebetulnya itu kita belum membalik. Masih ada titik-titik balik yang mungkin selanjutnya bakal terjadi. Nah, mungkin kita bisa bahas di part selanjutnya. Di part ini mungkin kita sudah bahas tentang banyak mengenai kesepakatan konteks keluarga kita, kesepakatan keluarga kita juga berbagi momen-momen yang istimewa yang kita alami di keluarga kita. Nah, di next part ini kita bakal cerita lebih banyak ke relasi dan peran di keluarga kita masing-masing.